Pada periode April ini, Australia dibikin panik dengan isu pembukaan pangkalan militer di Papua. Isu tersebut memancing Australia untuk mengkonfirmasi langsung kepada pemerintah Indonesia mengenai keinginan Rusia membuka pangkalan militernya di wilayah yang berdekatan dengan negeri kanguru tersebut. Bahkan pemerintah Indonesia sudah memastikan tidak ada keinginan Rusia untuk membuka pangkalan militernya di wilayah Indonesia. Indonesia menegaskan sejauh ini belum ada pembicaraan menyangkut kekhawatiran pemerintah Australia tersebut. Di balik itu semua, ternyata tampaknya hubungan Indonesia dengan Rusia semakin mesra. Ada sejumlah kesepahaman yang akan ditindaklanjuti Indonesia dengan Rusia dalam kesepakatan kerja bersama. Dalam kunjungannya ke Istana Presiden Jakarta, Wakil Perdana Menteri pertama Federasi Rusia, Denis Manturov, mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk datang ke Rusia. Bahkan Prabowo diundang secara khusus untuk menghadiri Parade Nasional di Rusia dan Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg. Undangan tersebut disampaikan Denis saat mendatangi Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta. Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan forum ekonomi tersebut menjadi wadah strategis demi hubungan ekonomi dan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman. Menurut Airlangga, dalam ISTI Petersburg Economic Forum itu, diharapkan Bapak Presiden bisa hadir dan ada beberapa milestones kerjasama yang akan dibuat Memorandum of Understanding. Dalam perjanjian itu juga, nantinya termasuk beberapa kerjasama ekonomi maupun kerjasama strategis. Selain itu, Prabowo dan Denis turut membahas potensi pengembangan rute penerbangan langsung dari Moskow ke Indonesia. Dalam pertemuan tadi, DPM Manturov mengundang Bapak Presiden, satu untuk hadir dalam parade di Rusia, dan yang kedua dalam SPIF, Saint Petersburg Economic Forum, di mana dalam Saint Petersburg Economic Forum itu diharapkan Bapak Presiden bisa hadir dan ada beberapa milestone kerjasama yang akan dibuat Memorandum of Understanding. Nah, itu termasuk beberapa kerjasama ekonomi maupun kerjasama strategis. Dan tentunya pihak Rusia juga mengharapkan bisa menambah daripada jumlah pesawat, dan mereka menanyakan destinasi mana yang cocok untuk penerbangan langsung dari Moskow. Airlangga menjelaskan, pemerintah Rusia juga membahas pentingnya sistem pembayaran yang memudahkan wisatawan Rusia di Indonesia. Sementara itu, pertemuan Prabowo dan Denis juga membahas isu kerjasama investasi. Indonesia dan Rusia juga membahas perkembangan perjanjian perdagangan bebas Indonesia dan Eurasia yang diharapkan mencapai kemajuan signifikan. Hubungan Indonesia dan Rusia telah terjalin erat sejak tahun 1950 dengan dasar persahabatan, saling menghormati, dan saling percaya. Kolaborasi kedua negara terlihat di berbagai sektor, termasuk politik, ekonomi, budaya, dan pertahanan. Menurut jajak pendapat Pew Research Center 2018, ada 46% orang Indonesia memiliki pandangan yang baik tentang Rusia, dengan 31% menyatakan pandangan negatif. Pada tahun 1965, Indonesia dihadapkan pada gejolak sosial dan politik dalam negeri dan terjadinya peristiwa gerakan 30 September tahun 1965. Setelah berhasil mengatasi hal tersebut, secara nasional ditandai dengan komitmen pembangunan ekonomi yang sangat membutuhkan investasi, perdagangan luar negeri dan bantuan negara industri maju, khususnya dari Barat yang mendorong berdirinya era Orde Baru. Pada awal Orde Baru, hubungan dan kerjasama antara Indonesia dengan Uni Soviet tidak begitu dekat seperti terjadi pada awal tahun 1960. Sangat mungkin disebabkan oleh kebijakan anti-komunisme oleh Soeharto. Meskipun demikian, tidak seperti hubungan dengan Tiongkok ketika Soeharto berkuasa. Hubungan diplomatik dengan Uni Soviet tidak diputuskan dan tetap berlangsung. Terobosan untuk mendekatkan kembali hubungan kedua negara ditandai dengan kunjungan Presiden Soeharto ke Moskow pada 7-12 September tahun 1989. Dalam kunjungan tersebut, ditandatangani pernyataan mengenai dasar-dasar hubungan persahabatan dan kerjasama antara Indonesia dengan Uni Soviet. Pada era Rusia modern,
Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono bersama Presiden Rusia, Vladimir Putin. Pada 6 September tahun 2007, Uni Soviet dinyatakan bubar. Pada 25 Desember tahun 1991, lalu tanggal 28 Desember tahun 1991, melalui Surat Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ali Alatas yang ditujukan kepada Menteri Luar Negeri Andrei Vladimirovich Kozyrev, pemerintah Indonesia mengakui secara resmi Federasi Rusia sebagai pengganti sah. Memasuki tahun 1990, hubungan kedua negara mulai menunjukkan peningkatan baik di bidang pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, dan perdagangan. Pada awal abad ke-21 hubungan dan kerjasama Indonesia dengan Rusia memasuki babak baru. Hal ini ditandai dengan saling kunjung atau pertemuan pemimpin kedua negara dan para pejabat tinggi pemerintahan, serta saling dukung di forum internasional. Hubungan dan kerjasama tidak hanya terjalin pada tingkat pemerintah atau eksekutif, tetapi juga tingkat lainnya, seperti legislatif dan yudikatif, pelaku usaha, media, dan masyarakat. Sejak tahun 2000, terjadi pertemuan yang sangat intensif antara Presiden Indonesia dan Presiden Rusia selama tahun 2000 sampai 2020. Tercatat 13 kali pertemuan bilateral antara presiden kedua negara. 4 kali diantaranya dilakukan saat kunjungan dan 9 kali lainnya di sela-sela konferensi internasional. Presiden Vladimir Putin sendiri telah bertemu dengan 4 presiden Indonesia, dari Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Joko Widodo.